Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Adanya anggota kelompok kami yaitu adalah Ahmad Yusron Maulana, Muhammad Zul Basri, Aditya Wahyudin, Rizky Syanakri, dan Sofian Andika. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Keputusan adalah suatu pilihan dari strategi tindakan. Pengambilan keputusan merupakan aktivitas manajemen berupa pemilihan tindakan dari sekumpulan alternatif yang telah dirumuskan untuk memecahkan suatu masalah atau suatu konflik dalam manajemen sendiri. Namun, keputusan yang akan diambil masih bisa mengandung risiko karena hasil keputusan tersebut tidak diketahui dengan pasti. Apabila di dalam ketidakpastian tersebut pengambilan keputusan dapat mengetahui sebesarnya nilai kemungkinan mengenai hasil atau kejadian yang tidak pasti, maka dikatakan keputusan dalam keadaan ada risiko. Tetapi adanya risiko tersebut tentunya tidak menghalangi pengambil keputusan untuk tetap mengambil keputusan. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, atau yang disebut decision making under certainty. Yang pertama yaitu tidak diketahui jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas. Yang ketiga, yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan. Yang keempat, hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Model-model keputusan. Yang pertama, keputusan-keputusan yang diprogram merupakan keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur. Kedua, keputusan-keputusan yang tidak diprogram merupakan keputusan yang dibuat dikarenakan adanya masalah-masalah khusus. Keputusan-keputusan yang tidak diprogram dibedakan lagi menjadi 4 model keputusan, yaitu model keputusan dengan kepastian. Yang kedua, model keputusan dengan risiko. Yang ketiga, model keputusan dengan ketidakpastian. Yang keempat, model keputusan dengan konflik. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu adalah pembatasan masalah. Yang kedua, langkah ini diarahkan untuk menentukan batasan-batasan permasalahan dan keputusan yang kita ambil. Langkah selanjutnya yaitu penentuan tujuan. Dan yang keempat, langkah ini diarahkan untuk menentukan tujuan dari pengambilan keputusan yang telah diambil. Mencari alternatif. Langkah keenam, langkah ini diarahkan untuk menentukan beberapa alternatif keputusan yang akan diambil. Yang ketujuh adalah peramalan dampak. Yang ke-8 adalah langkah ini diarahkan untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan sebagai akibat pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Yang ke-9 yaitu penentuan pilihan. Yang 10, langkah ini diarahkan untuk menentukan pilihan keputusan yang diinginkan. Langkah selanjutnya analisis sensitivitas. Yang terakhir yaitu langkah ini diarahkan untuk menilai perubahan-perubahan yang timbul setelah keputusan telah ditetapkan. Adanya kesimpulan tentang materi pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, yaitu setiap pengambilan keputusan untuk menentukan alternatif yang terbaik akan selalu menimbulkan resiko. Terlebih lagi jika kondisi yang mempengaruhi keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan dari pemilihan suatu alternatif tidak diketahui dengan pasti. Meskipun demikian, dengan perhitungan pengambilan keputusan dalam kondisi risiko, kerugian yang ditimbulkan dapat dikurangi atau keuntungan yang diharapkan dapat ditingkatkan. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan probabilitas kemunculan setiap kondisi. Probabilitas dapat dihitung dari rekaman atau histori kemunculan setiap kondisi dari kejadian sebelumnya. Oleh sebab itu, dokumentasi atau pencatatan kejadian sangatlah penting dalam materi kali ini. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu dalam memproduksi alat elektronik, perusahaan sangat membutuhkan perhitungan
untuk memperkecil kerugian atau meningkatkan keuntungan. Probabilitas yang kondisi yang dihitung adalah probabilitas permintaan konsumen beberapa periode sebelumnya. Dengan probabilitas permintaan konsumen ini, nilai diharapkan untuk setiap jumlah produksi barang dapat dihitung untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Setiap periode perjalanan akan diperoleh kondisi nyata jumlah permintaan barang oleh customer. Jumlah permintaan ini dapat dimasukkan sebagai data historis untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan penentuan jumlah produksi berikutnya. Baik, itu tadi penjelasan materi dari kelompok 1 dengan judul pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Adanya presentasi kali ini tujuannya adalah untuk memberikan audiens yang sebelumnya tidak tahu dengan materi ini agar lebih tahu lagi materi dalam pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.